Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita panjang umur, kesehatan sampai pada tahun baru 1443 Hijriah, dan baru kemarin kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-76. Di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ada rahasia yang dahsyat di dalamnya, dan itu membuat kita bersyukur sebagai muslim. Yang pertama, kemerdekaan Republik Indonesia itu selain dari Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam, jadi bertepatan dengan dua kemuliaan, kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dilakukan lagu Indonesia Raya, dikibarkan bendera merah putih itu, saudara-saudara kita para pejuang pada bulan suci Ramadan mereka sedang berpuasa, dan kita saat ini hanya mendapatkan kado hadiah dari kemerdekaan itu tanpa harus berjuang seperti para pahlawan kita. Dan kita pun sudah membuktikan kecintaan kita, rasa syukur kita, berbagai macam bentuk ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini dalam tasyakuran akikah ini pun rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks saat ini teringat satu hadis qudsi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Man lam yashkur ala mai, siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat karunia anak, Allah titipkan anak buat kita, Allah berikan nikmat kemerdekaan buat kita. Setelah Allah bertanya, setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan man lam yashkur ala, siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang sudah aku berikan kepada, wala yasghir ala bala, dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepada. Lagi-lagi Indonesia masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Walaupun alhamdulillah kita bersyukur sekarang sudah sedikit, tapi tetap ini masih ada. Ini ujian buat kita dan kita harus bersabar. Siapa yang enggak mau bersyukur, man lam yashkur alamai wala yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepada, wal yahruj datas sama, keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabbal silawa, dan cari Tuhan selain aku. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dibangkitkan tak liwa'i Muhammad, berdiri dengan barisan yang sama dengan baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat dari baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awal syafi'uhu syafaat, insan kamil yang habibullah, kekasih Allah, insan kamil, manusia yang sempurna. Malam hari ini tasyakuran hakikah. Dalam hidup kita ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya anak. Tapi jangan lupa, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat anak kepada kita, siapa yang menikah tidak mau mendapatkan anak? Banyak orang yang menangis ingin mendapatkan anak, sudah puluhan tahun menikah tapi tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mensyukuri itu semua. Tapi ingat, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus didik dengan pendidikan yang baik. Maka sering kita sampaikan, jadikan apapun yang kita punya, jadikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, itu bukan milik kita, Allah titipkan kepada kita, dan kita jadikan itu semua aset di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kullu mauludin marhumun bi aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir marhum, tergadai, dan kita harus membayar gadainya bi aqiqatihi dengan cara mengakikah. Kalau kita punya barang gadai itu dipegang sama orang, harus kita tembus dengan uang. Anak kita itu marhum, gadai. Kalau belum diakikah, maka kita harus tembus gadainya dengan cara mengakikah. Bahkan ada sampai-sampai guru kita yang mengatakan, seandainya ada anak yang belum diakikah, dia berdoa kepada Allah, memintakan doa untuk kedua orang tuanya, itu malaikat bingung mana orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya belum menembus akikah anaknya. Anaknya masih dalam tergadai marhum, maka harus diakikatihi. Akikah ini diambil dari kata aqqa, yang artinya adalah memotong. Apa yang dipotong? Yang pertama, memotong kambing. Jadi pada hari yang ke-7, memotong kambing, mencukur rambut dan memberikan nama. Kalau tidak di hari yang ke-7, di hari yang ke-14. Kalau bukan di hari yang ke-14, pada hari yang ke-21. Cuma 3 titik ini. Tapi kalau lebih dari ini udah nggak usah dihitung, Ustaz. Kebanyakan. Ribet gitu. Tapi sama anak saya juga di akikah. Atifah itu umur 6 bulan. Uwais itu hampir 1 tahun. Karena kalau kita mengikuti benar-benar sunnah yang paling afdal 7 hari, itu kan masih bayi bala, Ustaz. Apalagi Atifah di akikah di Riau. Ya, di sini kita bikin taklim di sana. Kalau Uwais, akikah versi corona. Jadi kita pengen akikah di Riau, pengen pulang-pulang nggak bisa dulu. Kalau sekarang udah bisa nih, apalagi udah vaksin. Saat mau akikah Uwais udah bikin jadwal dan segala macam, corona nggak bisa pulang. Apa yang dilakukan di tengah pandemi di bulan suci Ramadan tahun lalunya lagi, saya pakai jasa akikah Ustadz Subhan Bawasir. Jadi kemarin itu beberapa saat yang lalu saya ditanya sama teman, di kampung itu cara kita mengakikah, kita beli kambingnya, kita sembelih sendiri, kita masak sendiri, kita undang tetangga kita, bikin kenduri. Orang Riau seperti itu. Yang nanya orang NTT, saya bilang boleh kita mengakikah, karena saya udah akikah Uwais dengan cara itu. Gak lihat kambingnya, kepercayaan, saya percaya. Siapa yang gak kenal dengan Ustaz Subhan Bawasir, seorang dai kondang, insya Allah amanah dan akan mengakikah dengan sesuai sunnah. Tinggal kirimkan namanya, beliau potongnya pun di videoin, dapat sertifikat. Cuma kalau pelayanan Ustaz Subhan Bawasir itu ditawarin, ini dagingnya mau dikirim ke alamat enggak? Atau untuk diberikan ke santri-santri para penghafal Al-Quran. Kebetulan dia punya santri. Ya udah, kita sama sekali nggak ada makan dagingnya, semuanya kita berikan untuk para penghafal Al-Quran. Dan kita mengakikah anak laki-laki itu 2 kambing, dan untuk anak perempuan 1 kambing. Apakah ini wajib? Tidak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam aqra'anil Hasani wal Husaini kabshan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikah cucunya Hasan dan Husain, masing-masing Hasan 1 kambing dan Husain 1 kambing. Jadi Rasul menyampaikan 2, tapi Rasul sendiri melakukannya 1. Apakah Rasul nggak mampu? Gak mungkin Rasul nggak mampu. Kalaupun Rasul nggak mampu, banyak sahabat-sahabatnya yang kaya pasti mau memberikan kambing untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, bahwa walaupun anak laki-laki sesuai kemampuan kita, walaupun anak kita laki-laki kemampuan kita hanya 1 kambing, ya udah beli 1 kambing. Apalagi sekarang udah enak, tinggal terima motornya doang, tinggal paket, tinggal dikirim, masya Allah, tinggal disesuaikan untuk harga. Jadi Rasul itu bukan karena miskin ingin memberikan sebuah ilmu buat kita. Siapa yang bilang Rasul itu kaya raya? Ada yang mengatakan maharnya untuk menikahi Aisyah 100 onta, ada yang mengatakan 1000 onta. Itu jumlahnya sangat besar. Dan sahabat-sahabat pun gak ada. Rasul itu gak miskin kaya, cuma semua kekayaan yang dimiliki dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitupun para sahabat. Siapa para sahabat yang paling kaya? Utsman bin Affan di antaranya. Ada Abdurrahman bin Auf. Apakah dia kepengen kaya? Enggak. Semua hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi lagi-lagi rezeki datang melimpah. Belajar dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini takut tanggung jawab di hadapan Allah. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, tolong kau miskinkan saya." Coba kita doa segitu. Kalau malam bangun, ya Allah doa, miskinkan saya. Pengen kaya semua, pengen banyak uang semua. Gak diijabah-ijabah doanya oleh Allah. Sampai suatu hari Abdurrahman bin Auf ini semua tabungannya dibelikan kurma busuk. Saking pengen miskinnya, dengan tujuan ketika dia membeli kurma yang busuk, semua kurma dibeli dari kota Madinah, kota Mekah, dihabisin semua uangnya, gak bakal ada yang membeli lagi. Dia bakal jatuh miskin. Uangnya habis, pulang ke rumah, udah senyum-senyum, alhamdulillah sekarang jadi orang miskin. Besok harinya datang tamu. Apa katamu ini? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya mendengarkan engkau membeli kurma yang busuk. Saya sudah keliling dari kota Madinah sampai kota Mekah, tapi mereka mengatakan semua kurma sudah kau borong yang busuk. Wahai Abdurrahman bin Auf, di kampung kami ada penyakit dari manusia, dari tumbuhan, dan yang harus kita konsumsi, yang dijadikan sebagai obat untuk tubuh kami adalah kurma yang busuk, dan kami sanggup membeli 3 kali lipat. Puyeng lagi Abdurrahman bin Auf, pengen miskin dapat harta 3 kali lipat. Jadi para sahabat tuh nggak pengen kaya, cuma Allah yang memberikan rizki melimpah untuknya. Semakin dikeluarkan semakin besar yang datang. Sampai-sampai Khadijah dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, punya pusat grosir yang besar. Begitu dia nikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari nyusui. Rasul lihat Khadijah nyusuin, yang keluar bukan air susu, tapi yang keluar darah. Apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, apakah engkau ingin aku tinggalkan? Kalau kau ingin tinggalkan, aku siap menceraikan dirimu. Dulu kau kaya raya, sekarang kau jadi miskin. Dulu badanmu berisi, sekarang kau begitu sangat kurusnya. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, jangankan harta yang aku punya, seandainya tulang belulangku bisa diperjualbelikan, ketika aku wafat nanti, gali kuburanku, jual tulang belulangku untuk kau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai miskin dia tega. Kenapa? Dia yakin itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita miliki di dunia ini gak ada artinya di hadapan Allah, kecuali semua yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikah yang pertama motong kambing, atau mau simpel tadi itu paket. Udah ada pelayanan sekarang. Bahkan mau kurban aja sekarang online. ACT udah melayani kurban online. Insya Allah dikirim ke pelosok-pelosok untuk saudara-saudara kita yang gak pernah makan daging seumur hidup. Allah. Kemudian yang kedua yang dipotong pada 7 hari itu rambutnya dibotakin. Ini nggak wajib. Cukur rambutnya dengan tujuan satu, kalau panas dia cepat keluar, gak gampang sakit, lebih kebal tubuhnya. Dibotakin di umur yang ke-7 hari, dan nanti tubuhnya akan lebih subur. Rambutnya jangan dibuang, ditimbang. Kalau rambutnya 1 gram, belikan perak 1 gram. Yang sekira 1 gram itu berapa rupiah? Uangnya disedekahkan kepada orang fakir, orang miskin. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh kita hanya memperkirakan berat rambutnya tanpa harus kita syukur. Anak kecil itu paling berat 2 gram. Tapi biasanya mayoritas kebanyakan itu hanya 1 gram. Kemudian yang ketiga, kita berikan anak, wa yusab, memberikan anak dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Tapi biasanya kita belum lahir anak udah ada namanya. Begitu SG 6 bulan, 7 bulan, udah disiapin tuh, udah tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan, udah dicari itu nama anak. Belum lahir aja udah punya anak.
Sama saya juga begitu. Saya kasih nama anak saya Uwais Al-Qarni. Dan biasanya kalau kita ngasih nama anak, itu kita tahu artinya. Saya kasih nama anak saya Uwais Al-Qarni, nggak tahu artinya. Ya Ustaz, siapa yang tahu Uwais Al-Qarni? Kenapa? Uwais itu nama seorang wali Allah. Al-Qarni ini karena dari negeri Quran, makanya disebut Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Tapi kenapa saya memberikan nama anak saya Uwais Al-Qarni? Agar dia menjadi anak seperti Uwais Al-Qarni yang begitu cinta kepada ibunya. Ada kedua kemuliaan yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini pernah diuji penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak tanggung-tanggung 15 tahun. Sabar. Coba kita dikasih penyakit sama Allah, dihinakan sama orang Uwais Al-Qarni selama 15 tahun. Kita cuma dikasih pilek aja seminggu, udah gak mau datang ke majelis taklim. Masya Allah. Dia sabar. Kembali lagi yang awal, malam yashkur alamai wa la yasbir ala balai. Sabar dikasih ujian sama Allah. Ujian itu pengen ngangkat derajat kita. Yang kedua, kepatuhannya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni ini tiap malam dia berdoa untuk ibunya, ya Rob, ampuni dosa ibuku, masukkan dalam surgamu ya Rob. Sampai ibunya bertanya, wahai anak Uwais Al-Qarni, kenapa kau terus berdoa untukku? Kenapa kau tidak berdoa untukku? Apa kau tidak mau masuk surga? Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai ibuku, cukup keridhoanmu yang akan menghantarku masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais tinggal di gubuk kecil. Saat dia naik ke atas memperbaiki dedaunan pelepah kurma itu, dia melihat ibunya ada di bawah. Uwais Al-Qarni diam, gak bergerak sama sekali. Kalau kita memperbaiki atap rumah kita, ada ibu kita, paling sopan kita ngomong, Bu, bisa geser sedikit kan? Tapi Uwais Al-Qarni gak pengen ibunya bergerak sedikit pun. Dia tunggu berjam-jam, gak pengen ibunya pindah. Sampai ibunya pindah, baru Uwais Al-Qarni menggeserkan pelepah bernama itu, karena dia gak pengen ada debu yang jatuh kepada ibunya. Itu sangat luar biasanya Uwais Al-Qarni. Dan mudah-mudahan Uwais Al-Qarni ini pun, anak yang diakikah hari ini, namanya juga ribet. Rahsan Rina Sumaila Zeza. Semoga seperti Uwais Al-Qarni begitu patuh sama ibu, sampai dengan patuh kepada kedua orang tuanya, Allah berikan kemuliaan untuknya. Makanya Uwais Al-Qarni itu kalau sudah mengangkat tangannya, goyang arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni ini gak pernah ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sangat dikenal oleh Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku Umar, wahai sahabatku Ali. Sampai-sampai Umar ini selain sahabat Rasul juga mertua Rasul. Ali karramallahu wajhah selain sahabat Rasul juga menantu Rasul, bahkan mendapatkan gelar Tun Nurain. Kenapa? Dia menikahi dua putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Ali karramallahu wajhah, wahai Umar, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Sampai-sampai sahabat Nabi disuruh minta doa. Rasul aja gak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Makanya dapat gelarnya bukan sahabat tapi tabi'in. Karena kita sudah pelajari yang disebut dengan sahabat adalah orang yang beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah bermuwajah, pernah bertatapan muka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah belajar langsung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan sahabat. Tapi tabi'in, dia hidup di zaman Rasul, dia beriman kepada Rasul, tapi dia tak pernah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang yang belajar dengan para sahabat itu disebut dengan tabi'in. Uwais Al-Qarni beriman kepada Rasul, tapi dia tak pernah bertatapan muka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul sering menyebut nama Uwais Al-Qarni. Bahkan ketika Umar udah ketemu sama Uwais Al-Qarni, Umar langsung minta doa, wahai Uwais Al-Qarni, tolong kau angkat tanganmu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa. Datang Ali minta doa juga, wahai Uwais Al-Qarni, angkat tanganmu mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai Umar, wahai Ali, kau ini adalah sahabat Nabi, kenapa minta doa kepada aku? Apa kata Umar dan Ali? Wahai Uwais Al-Qarni, ini atas perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Uwais Al-Qarni tersenyum. Apa kata Uwais
Al-Qarni, wahai Umar bin Khattab, wahai Ali karamallahu wajha, sesungguhnya kalian tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya tahu bayang-bayangnya saja. Orang yang hidup berdampingan dengan Rasulullah hanya kenal bayang-bayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Uwais Al-Qarni yang tak pernah ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dekat, lebih kenal dengan baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh semua. Ini baru kemarin nih ngomong anak Bapak Maruna. Saya bilang orangnya lucu. TikTok ya. Iya, saya sering lihat di TikTok, Pak. Masya Allah, rambutnya panjang, tebal gitu kan, lucu. Masya Allah, anak pintar seperti ini udah pintar bersosial di media sosial, mau jadi apa aja insya Allah jadi. Insya Allah. Makanya semoga menjadi anak yang saleh dan insya Allah menjadi anak yang waladun saleh, yang menjadi aset di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi tanggung jawab kita Allah memberikan pendidikan yang baik. Lucu tapi perempuan, Ustaz. Anak saya perempuan kecil udah bingung. Saya nggak pernah merasakan punya anak karena anak saya masih kecil. Tapi saya pernah ngerasain gimana punya kakak perempuan. Ketika saya sama-sama kuliah di Jakarta, saya punya perbedaan dua dengan kakak. Saya itu setiap malam keliling cari-cari tabligh akbar. Kalau kakak saya itu aktivis, ikut HMI, ikut HIPMI, ikut IKAMI, semuanya organisasi diikuti. Tengah malam telepon minta jemput. Puyeng juga punya kakak begitu. Kita khawatir. Tapi begitu ada seorang laki-laki datang melamar di Riau, apalagi dibilang kok ini anak kiai. Dulu anak mantan KUA, kantor urusan agama Pulau Pinjang, alhamdulillah senang. Enggak nanya mahar kita. Makanya Ustaz Romli senang anaknya udah nikah satu. Cuma masih puyeng ada satu lagi. Insyaallah mikirin anak kita, Masya Allah. Tapi kita punya Allah, kita punya senjata. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi anak-anak kita. Kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha mendoakan agar mereka menjadi anak yang saleh dan saleh. Begitu juga pandemi COVID-19 saat ini. Dia tidak akan menghinggapi orang yang tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berdoa dan ikhtiar. Makanya di mimbar-mimbar khutbah